dua Jumat yang lalu sesungguhnya kajian Nasha'ihul Ibad ini sudah khatam, tapi kita akan mengulang kembali supaya lebih paham dan bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wafiran amma ba'du. فيقول المرتجي غفر المساوي محمد نووي بن عمر الجاوي هذا شرح وضعته على الكتاب المشتمل على المواعظ للعلامة الحافظ الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي الشهير بن حجر العسقلاني ثم المصري تغمده الله تعالى برحمته آمين. Jadi kitab ini, kitab Nasha'ihul Ibad ini adalah karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau mensyarahi kitab yang berisi nasihat-nasihat karya Al-Allamah Al-Hafidh Asy-Syaikh Syahabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, Asy-Syahir yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sebutan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pengikut madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau orang Wahabi sering kali mengolok-olok ijtihad dalam kerangka madhab Syafi'i, sering kali menyalah-nyalahkan fatwa para ulama Syafi'iyah, tapi mereka sering kali mengutip riwayat-riwayat hadis dari Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti orang Wahabi itu, orang Wahabi diistilahkan Sundanya berarti dipoyok, dilebok ya. Mereka memfitnah, menyalah-nyalahkan, tapi dimakan juga kitab-kitab para ulama kita, dipakai. Seperti kitab karya Imam An-Nawawi ya, karena para ulama sudah banyak yang menyatakan, bahkan di luar madhab Syafi'i sekalipun, banyak yang mengatakan bahwa paling banyak ulama ahli hadis itu dari kalangan madhab Syafi'i. Paling banyak ulama ahli hadis dan ahli tafsir itu dari kalangan madhab Syafi'i ya. Ini disampaikan juga oleh para ulama di luar madhab Syafi'iyah. Mereka mengakui bahwa ahli-ahli hadis kebanyakan dari madhab Syafi'i, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi ya, dan banyak yang lainnya, Imam Hakim, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nuruddin Ali Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu ulama-ulama ahli hadis dari kalangan Syafi'iyah, dan banyak lagi yang lain. Dari Asqalan kemudian beliau hijrah ke Mesir. Taghammadahullahu ta'ala birahmatihi amin. Semoga Allah memasukkannya ke dalam rahmatnya. Wa sami'tuhu Nasha'ihul Ibad wa sammaituhu Nasha'ihul Ibadi fi bayani alfadhi munabbihatin 'alal isti'dadi li yaumil ma'ad. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, aku namain kitab ini Nasha'ihul Ibad di dalam menjelaskan tentang alfadhi munabbihatin 'alal isti'dadi li yaumil ma'ad. Lafaz
dari kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni kitab yang menerangkan ucapan-ucapan yang memberi peringatan supaya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Was'alullahal karima ay yanfa'a bihil muslimina, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia agar Allah memberikan manfaat dengan sebab kitab ini kepada seluruh kaum muslimin, wa ayyaj'alahu dzakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan semoga Allah menjadikan kitab ini sebagai simpanan di hari kiamat, artinya sebagai amal jariyah. Mudah-mudahan juga dakwahnya kita menyampaikan kitab ini juga akan menjadi sedekah jariyah. Setiap liputan video yang dibuat sampai kapanpun terus ditayangkan, bermanfaat untuk orang banyak, mudah-mudahan ini menjadi jariyah ilmu. Dan siapa saja yang menyebarluaskan video-video ini, video-video Ahbabur Rasul, tentunya tetap membagikan dari link yang aslinya. Lebih baik membagikan dari link yang aslinya, dari link resmi Ahbabur Rasul Indonesia, supaya ikut serta mengangkat nama baik Ahbabur Rasul Indonesia dan menyemarakkan majelis ini supaya muahada menjadi satu kesatuan yang kokoh, supaya kita bersatu bersama, supaya tidak terpecah-pecah. Ya, sebaiknya juga supaya tidak adanya pemotongan-pemotongan yang tidak direstui, tidak resmi, jangan sampai keluar dari link yang aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, dan disunnahkan inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhqiratin, disunnahkan ketika mengawali setiap perkara selain perkara yang buruk, selain perkara yang tercela. Fa in tarakaha, maka jika meninggalkan bismillah, jika meninggalkannya fi awwaliha, di awal segala sesuatu yang kita mulai, atabiha fi athnaiha, maka datangkan tasmiyah atau bismillah itu ya di tengah-tengah apa yang kita lakukan, biqaulihi, dengan mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, alhamdulillahi fi kulli hinin ay zamanin qalla aw kathura wa awqatin wa hiya azminatun mahdudatun wa hiya min atfi khasin ala amin. Segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman, di setiap keadaan, sedikit ataupun banyak keadaan tersebut, waqatin, di setiap waktu, wahya azminatun mahdudatun, dan itu adalah masa-masa yang terbatas, wahya min atfi khasin ala amin, yang mana kalimat awqatin ini menjadi atof, min atfi khasin, dari atof khusus, ala amin, atas keumuman. Wassalatu ayat al-atfu minallahi wa min ghairihi ala rasulihi ila kafatil khalqi, dan segala, adapun segala rahmatnya Allah, yakni kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, semoga terlimpah atas utusan Allah Subhanahu wa taala ila kafatil khalqi, yang diutus kepada seluruh makhluknya Allah, asyrafil khalqi, yang merupakan ciptaan termulia. Wa huwa kullu ma awjadahu Allah taala ana taqdirin awjabathu al-hikmatu. Al-khalqu yakni makhluk ya. Wa huwa, dan adapun al-khalqu itu kullu ma awjadahu Allah taala, segala sesuatu yang telah menciptakannya kepada perkara tersebut, siapa Allah taala, ala takdirin, berdasarkan ketentuan, aujabathu, yang telah menetapkan kepada perkara tersebut, apa al hikmatu, hikmah.
wal bariyati ayal makhluqati mutlaqan aw allati fil ardi fahiya min atfil muradifi aw min atfil khasi 'ala al-'ami fa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdhalu khalqillahi kullihim. Hadhihi al-mustahdiratu fi dhihni, ini yakni yang telah hadir di dalam fikiran atau dalam ide, kata beliau Syekh munabbihatun al-isti'dadil yaumil ma'ad, merupakan peringatan kepada kita untuk melakukan persiapan menghadapi hari kiamat. Ay 'ala ta'ahhubi li ajli waqti ar-ruju' ila Allah taala, yakni bersiap-siap untuk kepentingan waktu kembali kepada Allah taala. Fa inna minha, karena sesungguhnya fa inna minha kana stune iku tetap saking ikulah perkara ayal munabbihati, yakni piro-piro peringatan, ma yakunu mau utawi ana perkara, ma utawi perkara yakunu kang ana apa iku ma iku mathna ay zaujaini yakni sepasang. Jadi antara hal-hal yang dipersiapkan untuk menghadapi kiamat itu ada peringatan-peringatan yang ternyata bentuknya berpasangan. Wa minha ma yakunu thulathiyan ila tamamil asyrati, dan diantaranya ada nasihat yang terdiri dari 3 sampai 10 pasang. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyarata al-akhbar, dan jumlah makalah atau perkataan-perkataan nasihat itu di dalam kitab ini ada 214 yang berupa hadis, khamsatun wa arba'una wal bawaqi atharun, dan ada 45 dan sisanya 45 berbentuk athar sahabat, dan sisanya wa jumlatul maqalati, dan adapun jumlah maqalah perkataan-perkataan nasihat di dalam kitab ini itu mi'atani wa arba'a syaratal akhbar wa arba'a syarata, yaitu ada 214. Al akhbaru adapun yang berbentuk hadis yaitu khamsatun wa arba'un, ada 45, wal bawaqi, dan adapun yang sisanya itu atharun berbentuk athar perkataan para sahabat dan tabi'in. Wa anal ana uridu tabarruka bi'ityani haditsaini syarifaini jalilaini, dan sekarang saya ingin mengambil keberkahan tabarruk dengan mengemukakan 2 hadis yang mulia dan agung. Fal haditsul awwalu ajazani bihil 'allamah, maka adapun hadis yang pertama ajazani telah mengijazahkan kepadaku bihi dengan hadis tersebut siapa al-allamatu asy-syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami thumma al-Madani al-Hambali, guru Syekh Nawawi al-Bantani. Wa huwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Umar, beliau adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman. An masyaikhihi, dari berbagai jalur gurunya, dari beberapa gurunya muttasilan secara bersambung sanad haditsnya ila Abi Dzar Al-Ghifari sampai kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi, di dalam meriwayatkan an rabbihi, dari Tuhannya, di dalam meriwayatkan hadits qudsi dari Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah meriwayatkan qaul Allah tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran, namanya hadits qudsi an Rabbi Azza wa Jalla. Qala Ta'ala, Allah berfirman, dikutip disampaikan oleh Rasulullah SAW tapi tidak ada di dalam Al-Quran, namanya hadits qudsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku itu aku telah mengharamkan az-zulma, atas kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku pun waja'altuhu, dan aku telah menjadikan kepada kezaliman tersebut bainakum, ada di antara kalian, muharraman, iku muharraman halnya menjadi haram, yang diharamkan juga, perkara yang diharamkan,
fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi satu sama lain di antara kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, sesungguhnya hakikatnya awalnya kalian semua itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku telah memberikan hadiah kepadanya, hidayah kepadanya. Illa man, kecuali orang, hadaitu, yang aku telah memberikan hidayah, petunjuk, hu, kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian itu ni, kepadaku, ahdikum, maka pasti aku akan memberikannya kepada kalian, memberi petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, sesungguhnya kalian itu seluruhnya asalnya hakikatnya adalah makhluk yang kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku berikan makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imukum, maka aku pasti akan memberikan makan kepada kalian. Ut'imukum, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, sesungguhnya kalian itu hakikatnya telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku telah memberikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah oleh kalian kepadaku pakaian. Aksukum, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, sesungguhnya kalian itu berbuat salah di malam dan siang hari. Wa an aghfirudz dzunuba, dan aku adalah zat yang mengampuni segala bentuk dosa, jami'an, halnya keseluruhannya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Aghfir lakum, aku akan memberikan ampun kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian itu lan tablughu durri, tidak sekali-kali kalian akan sampai memberi mudarat kepadaku, tidak akan sekalipun kalian akan memadorotkan aku, sekalipun kalian tidak akan pernah membuat bahaya kepadaku, kata Allah. Fatadurruni, maka kemudian kalian memadorotkanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan sampai memberi manfaat kepadaku, lalu kalian memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan sesungguhnya seandainya orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum, dan dari golongan manusianya kalian, wa jinnakum, ataupun dari golongan jinnya kalian, kanu, seluruhnya, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua lebih takwa dari hati orang yang paling takwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'an, maka hal itu tidak akan pernah menambah kemuliaanku, tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kerajaanku, kemuliaanku. Jadi takwanya kita bukan berarti untuk meninggikan derajat Allah, karena derajat Allah tidak akan pernah bertambah ataupun berkurang, karena Allah pemilik derajat paling tinggi,
kemuliaan yang hakiki. Andaikan seluruh manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kau jin, seluruh makhluk bertakwa semua kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah, karena Allah pemilik kemuliaan yang hakiki, yang sempurna, maha mulia. Jadi tidak akan pernah ada istilah bertambah dan berkurang. Namanya maha, sudah tidak ada lagi yang paling tinggi dibandingkan itu. Tapi sekarang di Indonesia tambah lagi, ma benar netizen dengan segala ocehannya. Aduh, gawat itu. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan seluruh hamba-hambaku, yakni kalian semua, dari mulai yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir kalian diciptakan, wa insakum dari kalangan manusianya, wa jinnakum dari kalangan jinnya juga, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua lebih durhaka dari hati orang yang paling durhaka. Artinya seluruhnya benar-benar durhaka dan banget durhaka, sangat durhaka. Andaikan seluruh makhluk semuanya berdosa, bermaksiat, menentang Allah sekalipun, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, kata Allah, itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan makhluk yang paling pertama, dari mulai pertama diciptakan sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, entah dari kalangan manusianya juga kalangan jinnya, qamu, seluruhnya mereka berdiri, fi sa'idin wahidin, berada pada tempat yang tinggi, salah satu tempat, di suatu tempat yang tinggi. Fasa'aluni, kemudian mereka semua atau kalian semua meminta kepadaku, fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi, maka pasti aku akan memberinya atas setiap orang satu persatu, kulla wahidin, akan aku berikan permintaannya, ya, mas'alatahu, atas permintaannya itu. Andaikan kalian semua meminta kepadaku, kemudian aku berikan permintaan kalian seluruhnya, tak ada yang tersisa satupun, mana qasadzalika mimma indi, hal itu tidak akan mengurangi segala hal yang ada yang aku miliki. Apapun yang ada padaku tidak akan pernah berkurang. Segala hal yang ada padaku tidak akan berkurang, hanya karena seluruh makhluk meminta dan aku berikan satu persatu, tidak ada yang tertinggal. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, melainkan hal itu hanya seperti jarum mengurangi air apabila jarum itu dimasukkan ke dalam lautan. Seperti satu jarum dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Pemberiannya Allah kepada seluruh makhluk dari awal sampai akhir penciptaan itu seperti air yang menempel di jarum. Sedangkan perumpamaan rahmatnya Allah, kekayaannya Allah, kepemilikan Allah itu seperti lautan yang tak bertepi. Sedangkan yang diberikan kepada makhluk itu, kalau dianalogikan perbandingannya dengan kepemilikan Allah, yang dibagikan kepada makhluk dibagi-bagi yang kaya banyak dari awal sampai akhir penciptaan makhluk, entah manusia dan jin, itu dikumpulkan hanya bagaikan air yang menempel pada jarum yang dicelupkan ke laut. Masya Allah, saking luasnya rahmat Allah, luasnya keagungan Allah, kepemilikannya Allah, itu tidak bisa kita mengukurnya. Jadi jangan pernah kita putus asa dengan rahmatnya Allah, terus berusaha, berdoa juga, jangan sampai malas berusaha, malas berdoa.
Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian, perbuatan kalian. Uhsiha lakum, yang aku perhitungkan bagi kalian. Thumma waffikum iyyaha, kemudian aku penuhi kalian dengan amal itu. Faman wajada khairan, maka siapa yang menemukan kebaikan, falyahmadillah, maka memujilah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, dan siapa yang menemukan selain kebaikan, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan sekali-kali mencela kecuali mencela dirinya sendiri, karena berarti keburukan itu hasil daripada perbuatan buruknya sendiri. Pokoknya man amila solehan fali nafsih, yang beramal soleh untuk dirinya. Dan berarti ketika ia melakukan kesolehan hingga mendapatkan buah yang baik, itu merupakan anugerah Allah, memberikan rahmat, kita bisa beramal soleh. Kemudian siapa yang melakukan sayyiatan, keburukan, maka jangan menuduh siapa-siapa, dan jangan pernah kita lalai bahwa itu akan kembali kepada pelaku keburukan itu sendiri, dan itu merupakan pilihan dia melakukan keburukan itu. Jangan menyalahkan Gusti Allah. Wal haditsus tsani, sedangkan hadis yang keduanya, ajazani bil al-allama Said Ahmad al-Mursifi al-Misri dari bangsa Mesir, ba'da an ajazani bihi Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Nawawi mendapatkan ijazah dari beberapa ulama yang juga sayyid dari berbagai daerah, yang kemudian ngumpul, mereka menjadi pengajar di Masjidil Haram. An masyaikhi, dari guru-guru mereka, musalsalan secara bersilsilah, bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr bin As, yang bersilsilah haditsnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama kita seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu ahli hadis, ahli tafsir, sehingga dengan ahli hadis dan ahli tafsir beliau menjadi ahli fikih. Tidak mungkin menjadi ahli fikih kalau mereka tidak ahli dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis, tafsir Quran dan hadis. Oleh karenanya berfikih itu berarti kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang mengatakan kebelah pada Al-Quran dan Sunnah, seraya mereka menuduh kepada orang-orang yang mengamalkan fikih, belajar fikih, seolah-olah mereka itu tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengamalkan Quran dan Sunnah, maka yang menuduh itu adalah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa benar-benar menjalankan syariatul Islam kalau ternyata hanya sebatas tekstual saja, terlebih tidak mau belajar kepada ulama? Apalagi mengatakan kita tidak perlu kiai, tidak perlu ulama, ulama kita Muhammad. Kapan ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapan belajar dengan Nabi Muhammad? Lah kitab hadis dari siapa? Siapa yang bikin? Apa Nabi Muhammad yang mencatat? Apa sahabat yang mencatat kitab hadis? Ulama itu. Lantas bagaimana mungkin kita bisa memahami seluk-beluknya Al-Quran kalau tidak dari tafsir karya para ulama? Apakah Rasulullah mencatat Al-Quran? Apakah Rasulullah mencatat kitab tafsir? Tidak. Ulama itu. Jadi kalau kita tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau belajar pakai ulama, maunya hanya dengan ustadz-ustadz Wahabi yang secara tekstual saja, langsung dari Quran dan Sunnah secara tekstual, maka akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Makanya sekarang banyak artis yang kemudian ternyata lebih sesat lagi di zaman dia dari zaman keartisannya, lebih sesat dari zaman keartisannya. Banyak itu sekarang. Walaupun casingnya seperti beragama, ternyata justru bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Salah kaprah, salah hijrah itu namanya, salah guru. Annahu qala, sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu,
Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, welas asih, yarhamuhum, maka akan merahmati kepada mereka siapa? Ar-Rahmanu, Allah zat yang maha rahman, yang maha pengasih, tabaraka wa ta'ala, yang maha tinggi, yang maha suci. Irhamu, sayangilah oleh kalian, mangfil ardi, makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di bumi, yarhamkum, maka akan merahmati kalian, akan menyayangi kalian siapa? Mangfis sama, seluruh makhluk yang ada di langit. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk langit akan menyayangi kalian. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi, dan makna lafaz ar-rahimuna yakni orang yang mengasihi makhluk fil ardi yang ada di bumi, yakni min adamiyin wa hayawanin, dari kalangan manusia, hewan, lam yu'mar biqatlihi bil ihsani, tidak diperintahkan untuk membunuhnya dengan cara berupa adami wa hayawanin, berupa manusia dan hewan. Lam yu'mar biqatlihi, yang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya bil ihsani, dengan cara yang baik, ilahim kepada mereka, yuhsinur rahmanu ilaihim, maka Tuhan yang maha pengasih akan berbuat baik kepada mereka. Maksudnya begini, kita bukan sekonyong-konyong, bukan tiba-tiba diperintahkan harus membunuh manusia ataupun hewan, tidak begitu. Ada aturan. Ada, kalau manusia, sekalipun manusia itu dia harus dibunuh karena apa? Karena telah membunuh tanpa hak. Ada pembunuh, maka dia harus dikisos. Ya, membunuh orang lain, maka hukum kisos berlaku dalam Islam. Nah, dalam pelaksanaan kisos sekalipun tidak boleh dengan kezaliman. Seorang algojo ketika melaksanakan eksekusi hukuman mati kepada seorang pembunuh tanpa hak, seorang pembunuh tanpa dibenarkan oleh syariatul Islam, maka algojo ini mengeksekusi si pembunuh ini harus dengan sekaligus. Ketika dipancung, kepalanya harus sekali pancung, mati. Tapi jika sampai 2 kali pancung, si algojo ini juga harus dihukum mati. Jika dengan cara menembak jantung, harus ditembak jantung. Jangan sampai menembak ke yang lainnya sehingga dia tidak langsung mati saat itu. Maka jika salah, maka si algojo harus menerima hukuman mati. Itu yang dimaksud dalam keterangan ini. Bagaimana dengan hewan? Hewan ketika disembelih untuk dijadikan sebagai makanan, maka cara penyembelihannya juga jangan sampai dibuat susah. Disyariatkan menggunakan senjata yang sangat tajam dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Itulah ajaran Islam, supaya tidak menyiksa dia dalam waktu yang lama. Bukan berarti keterangan ini menyebutkan kita supaya kita membunuh hewan-hewan yang ternyata tidak untuk dimanfaatkan. Contoh viral beberapa saat yang lalu, seorang mu'allaf, mantan pendeta, yang dia menjelaskan tentang anjing, kemudian dia berceramah, berorasi, dia katakan anjing itu najis, makanya kalau saya nyetir di depan saya ada anjing, saya akan tabrak, kata dia. Bunuh aja tuh anjing-anjing, kata orang yang dianggap ustadz, dianggap ulama, padahal mu'allaf. Ini tidak benar. Jangan merusak ajaran Islam. Ajaran Islam tidak begitu. Najis anjing masih bisa disucikan dengan 7 basuhan dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau tadi keterangan tadi, kalau ada anjing tabrak saja, bunuh saja, serampangan, tiap anjing harus dibunuh, harus disiksa, maka justru ada najis yang lebih besar
lebih jijik menjijikkan yang ada di dalam diri orang tersebut dibandingkan najis anjing. Di dalam kitab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita justru mendapati keterangan-keterangan yang bermuara dari hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan ada seorang wanita pendosa, dia berjalan kemudian kehausan di tengah-tengah gurun, tengah-tengah padang pasir. Lantas dia mencari kubangan air, sumur alami. Dia temukan sumur alami, dia turun ya dengan kondisi yang curam. Dia turun, ada sebuah cekungan tanah ke bawah turun, kemudian di bawah ada kubangan air, ada resapan air. Dia minum dari situ, kemudian dia naik lagi ke atas. Baru sampai ke bibir sumur, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan sampai menjilat-jilat tanah. Yang anjing itu berpikir itu ada air, padahal itu fata morgana. Ada rasa empati pada hati si wanita itu. Dia kemudian turun lagi ke bawah. Ia lepaskan sepatu bootnya, sepatu kulitnya, khuf namanya. Ia isi dengan air, kemudian dia gigit dengan giginya. Ia naik ke atas, kemudian ia kocorkan, ia tuangkan air tersebut pada mulut anjing, sehingga anjing itu merasa segar, bisa kuat bertahan. Maka Allah bersyukur kepada hambanya. Allah maha bersyukur, luar biasa, asyakur. Allah berterima kasih kepada wanita itu, bersyukur, dan Allah mengampuni dosa-dosa wanita tersebut. Ini ajaran Islam. Bahkan ketika kita punya air, contoh 1 galon, air 1 galon atau beberapa botol minuman, air putih, air jernih, air mineral, kita melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan tersebut kita akan melaksanakan sholat. Nah, jika air ini digunakan untuk wudhu dan minum kita cukup, tapi ada hewan bawaan kita, anjing gembala, anjing penjaga, anjing yang tidak gila, bukan anjing galak, bukan anjing gila, bukan anjing yang suka menyerang membabi buta kemana-mana, bukan. Anjing yang biasa menjaga kita, ikut serta pada perjalanan tersebut. Dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan minum jika air yang kita bawa digunakan untuk kita minum dan wudhu. Maka daripada digunakan untuk berwudhu saja sehingga anjing kita tidak bisa minum, lebih baik wudhunya diganti dengan tayamum karena airnya terbatas. Wudhunya diganti dengan tayamum, air itu gunakan saja untuk kita minum dan untuk memberikan minum kepada hewan kita, yakni kepada anjing kita sekalipun. Ini ajaran fikih Islam yang benar seperti itu. Jadi Islam ini agama penuh kasih sayang. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan Islam tapi ternyata membabi buta, bengis, menzalimi orang lain atas nama agama, mengambil hak orang lain, mengkerdilkan orang lain, mencaci maki, menjatuhkan kehormatan orang lain, itu tidak didasari dari agama Islam. Tidak. Dia cuma mengatasnamakan agama Islam, ternyata bukan ajaran Islam. Jadi walaupun dia mengatasnamakan pejuang Islam, tapi menteror, melakukan keburukan-keburukan, menyerang petugas keamanan, menyerang warga sipil yang tidak sepemahaman dengannya, mengkafir-kafirkan yang tidak sepemahaman, maka yang seperti itu bukan dari ajaran Islam. Padahal yang dikafir-kafirkannya sesama muslim. Itu bukan ajaran Islam, bukan. Irhamu, berkasih sayanglah kalian, man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala. Berkasih sayanglah kalian kepada makhluk yang mampu engkau sayangi dari berbagai jenis makhluk-makhluk Allah Ta'ala.
walau ghairu aqilin, walaupun makhluk yang tidak berakal sekalipun. Jangankan yang berakal, yang tidak berakal seperti ODGJ, sayangi mereka, rawat, berikan perhatian kepada mereka. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Dibersihkan, berikan makan, berikan pakaian yang layak. Bisyufqati alaihim, dengan menyayangi mereka. Wa du'aikum lahum birrahmati wal maghfirati, dan dengan doa kalian untuk mereka agar memperoleh rahmat dan ampunan Allah. Yarhamkumul malaikatu, nanti kalau kalian bisa melakukan itu, malaikat-malaikat akan menyayangi kalian. Malaikat-malaikat itu akan sayang kepada kita. Wa man rahimathu ammatun li ahli samai alladzina hum aktsaru min ahli al-ardi, dan malaikat yang mengasihinya adalah meliputi seluruh malaikat penghuni langit yang mereka jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk bumi. Wala yajuzu li shakhsin, dan tidak boleh bagi seseorang ayyad'u li jami'il muslimina bi ghufri jami'i dzunubihim, berdoa untuk seluruh kaum muslimin agar diampuni seluruh dosa mereka. Ini menurut ijtihad beliau. Aw yad'u li faqirin binahwi mi'ati dinari, atau berdoa untuk orang fakir semisal berhutang 100 dinar. Walaysa lahu jihatun yatasahhalu min hadzalika, dan orang fakir itu tidak mempunyai cara yang termudah untuk melunasi hutangnya. Wa yaqulu, dan ia berkata, hadza minar rahmati, ini adalah rahmat Allah bil khalqi, kepada makhluknya, li'annahu mukhalifu linususi syar'i, karena itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Jadi andaikan ada orang fakir berhutang kepada kita 100 dinar contoh, kemudian ia tidak mampu untuk melunasinya, lantas ia berkata bahwasannya ini kan rahmat Allah kepada makhluknya, saking nggak mau bayar utang. Contohnya seperti itu. Nah, ini tidak benar ini. Kalau saya tidak mampu membayarnya, ya berarti ya memang ini sudah bagian saya. Memang nggak mau bayar berarti. Adapun tadi tidak diperkenankan, maksudnya makruh menurut beliau, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan makruh, mohon maaf, khilaful aula, menyelisihi keutamaan, artinya kurang tepat menurut beliau meminta agar seluruh muslimin diampuni seluruh dosanya. Itu ijtihad menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi apakah boleh kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh kaum muslimin? Boleh kalau mengampuni seluruh kaum muslimin, ya. Tapi adapun yang dipermasalahkan menurut Syekh Nawawi adalah meminta kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosanya orang-orang muslim seluruhnya. Nah, itu yang ijtihadkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu tidak tepat, tidak pantas, tidak sopan bahasanya itu. Bukan haram, bukan. Dianggap tidak sopan meminta seperti itu. Seenaknya saja gitu. Kalau kita mintanya, ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin wal muslimat, dosa-dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat, itu tidak mengapa. Seluruh kaum muslimin diampuni dosa-dosanya, tapi bukan berarti minta diampuni seluruh dosa-dosanya kaum muslimin wal muslimat. Nah, itu menurut pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi doanya Allah maghfir lil muslimin, atau Allah maghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, boleh.
Ruya Al-Ghazali fil naumi faqilahu ma fa'alallahu bika faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qadamta alayya fasirtu udhkuru a'mali faqala lam aqbalaha wa innama qabiltu minka dhata yawmin nazalat dhubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadhat hattaha rahmatan biha. Diriwayatkan bahwasannya Imam Al-Ghazali pernah bermimpi. Imam Al-Ghazali pernah dilihat ya fin naumi di dalam mimpi seseorang. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali itu oleh orang yang bermimpi itu, ma fa'alallahu bika, wahai Imam Al-Ghazali, setelah wafatnya dimimpikanlah oleh orang lain, wahai Imam Ghazali, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Faqala, maka Imam Ghazali menjawab di dalam mimpi tersebut, auqafani baina yadayhi, Allah menghentikan aku di hadapannya, wa qala li, dan Allah bertanya kepadaku, bima qadimta alayya, dengan bekal apa engkau menghadap kepada aku, kata Allah. Fasirtu azkuru a'mali, maka kemudian aku menyebutkan semua amal-amal perbuatanku ketika hidup. Faqala, maka Allah kemudian berfirman, lam aqbalha, aku tidak menerima amal-amalmu hai Ghazali. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin, sesungguhnya aku hanya menerima darimu amal di suatu hari nazalat dzubabatun, yang mana ada seekor lalat itu hinggap ala midadi qalamika, di atas tinta penakmu. Jadi kalau penak zaman dulu kan dicocol, dimasukkan, dicelup ke tinta baru digunakan untuk menulis, celup lagi gunakan untuk menulis. Kalau penak zaman dulu seperti itu. Ketika dicelupkan kemudian diangkat dan mau menulis, hinggap seekor lalat. Untuk apa? Litashraba minhu, untuk meminum air itu, air yang ada tintanya. Wa anta taktubu, dan engkau padahal saat itu sedang menulis. Fataraktal kitabata, kemudian engkau menghentikan tulisanmu. Hatta akhwadat hattaha rahmatan biha, sampai ia merasa kenyang, sampai engkau membiarkan si lalat itu menghisap tintamu. Karena apa? Karena rasa sayangmu kepadanya, engkau membiarkan si lalat itu meminum tintamu. Engkau memiliki rasa kasihan, empati kepada lalat, seekor lalat, wahai Ghazali. Maka aku menerima yang ini, karena itulah engkau mendapatkan rahmat. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah taala berkata, jadi cerita di dalam mimpi tersebut, undu bi'abdi ilal jannati, hai malaikat, bawa pergilah hambaku ini ke dalam surga, bawa gitu. Akhirnya ya, surga dalam hal ini adalah tempat dari alam barzakh yang diperuntukkan untuk para penghuni surga, calon-calon penghuni surga. Jadi belum masuk ke dalam surga yang hakiki, tapi calon-calon penghuni surga di alam barzakhnya mereka diberikan setitik sedikit dari nikmat-nikmat surgawi, tapi menurut mereka itu luar biasa karena belum pernah mereka mendapatkan informasi kenikmatan seperti itu di alam dunia ketika mereka hidup. Begitu pula calon-calon penghuni neraka, di alam barzakhnya mereka disiksa, diberikan setitik dari siksa neraka, tapi menurut mereka itu adalah neraka yang hakiki, padahal belum mencapai neraka yang hakiki. Saking mereka belum pernah mendapatkan informasi ada siksa yang sekejam itu di dunia. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatani, al-jazmu ala annahu jawabul amiri wa raf'u ala annahu jumlatun du'aiyatun wa huwa awla li anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin wa min asbabi husnil khatimatil muwadhabatu ala hadha ad-du'ai wa huwa, dan di antara sebab-sebab meraih husnul khatimah adalah merutinkan doa berikut ini, yaitu Allahumma
akrim hadhil ummatal muhammadiyata. Ya Allah, muliakanlah umat baginda Nabi Muhammad SAW bijamili awaidika, dengan keindahan orang-orang yang kembali kepadamu fid daraini, di dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Ikraman, berupa kemuliaan, liman ja'altaha, bagi orang yang engkau menjadikannya, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minha, dan doa yang lainnya, al muwazabatu ala hadha du'ai baina sunnati subhi wa fardhihi, diamalkan doa berikut ini antara qabliyah subuh dan salat subuh. Jadi setelah qabliyah subuh, sebelum iqamah, amalkan doa ini. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma hafal ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Kemudian yang lainnya selain doa itu, wa minha mulazamatu hadzal du'a wa huwa, biasakan juga supaya kita husnul khotimah, berdoa dengan doa ini, ya rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in ighfir li kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'. Dengan kita melazimkan doa-doa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dalam fi lutfin wa afiyatin wa sanamatin wa bulughil maram. Untuk mengawali kembalinya kita mengkaji kitab ini, saya rasa cukup dulu sebagai muqaddimah awal. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang imanan kamilan, imannya sempurna. Semoga Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Kaum muslimin wal muslimat di Indonesia khususnya dijaga oleh Allah. Para pemimpin kita diberikan petunjuk, wakil-wakil rakyat juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada para pemimpin kita untuk tetap jujur, adil, amanah, sayang kepada rakyat, dan juga memberikan petunjuk kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjadi rakyat yang baik, bukan rakyat yang ingin memberontak, bukan rakyat yang masuk ke dalam kelompok Wahabi, Khawarij, Bughat dan semacamnya yang buruk-buruk. Semoga rakyat Indonesia bisa menjadi rakyat yang penuh syukur, pandai bersyukur, yang juga penyabar, yang berakhlakul karimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.